Kelamaan di rumah aja membuatku jenuh dan butuh tontonan. Akhirnya aku coba nonton drakor. Tapi setelah beberapa episode, aku udah gak kuat. Udah nyerah. 헤어질 때는 무슨 말을 했을까? Gue nonton apa sih ini? Tapi ada satu film yang membuatku lupa waktu, lupa makan, lupa pacar, lupa tugas sekolah, pokoknya lupa semuanya. Yaitu Dark. So, di dalam video kali ini kita akan bahas film tersebut. Let's go. Apa? Kamu belum nonton? Serius? Ya udah deh. Video ini mungkin akan mengandung banyak spoiler. Jadi, aku sarankan untuk gak nonton video ini sampai selesai. Tapi untuk beberapa detik ke depan masih aman kok buat kalian tonton. Film Dark sangat aku rekomendasikan untuk masuk ke daftar tontonan kalian. Kenapa? Ya agak kenapa-napa sih. Cuman ini filmnya film time travel dan terbungkus dengan rapi, jadinya tersampaikan ke penonton dengan baik dan ya bagus banget. Untuk alur cerita gak usah diragukan lagi. Pokoknya keren, pakai banget. Singkatnya, film ini menceritakan tentang anak hilang di suatu kota atau kediaman atau desa. Apa hubungannya dengan time travel? Kalian bisa tonton aja sendiri. Tapi, yang mesti kalian ingat adalah film ini mengandung banyak unsur pornografi. Jadi, buat kalian yang masih di bawah umur 18 tahun, aku gak nyaranin buat nonton film ini. Padahal aku juga belum 18 tahun loh. Tapi aku bentar lagi 18 tahun ya. Teruntuk kalian yang udah nonton filmnya, mari kita bahas filmnya lebih dalam lagi. Let's go! Kangen ya sama intronya, tapi gak bakal aku lanjutin ya. Film Dark, sebuah series original Netflix bertema fiksi ilmiah yang ditulis dan disutradarai oleh Baran Boodar ini sangat menarik perhatian banyak orang. Karena film ini memiliki plot cerita yang mind-blowing dan dibarengi dengan twist yang bagus dan gak terkesan biasa saja. Film ini diperankan oleh Louis Hoffman sebagai Jonas, Lisa Vicari sebagai Martha, dan masih banyak lagi yang gak mungkin aku sebutin satu-satu di video ini. Mungkin sebagian dari kalian ikut setuju kalau cerita dalam film ini itu the best kuadrat. Di bagian sedih kita ikut sedih. Glaubst du, dass irgendetwas von uns bleibt? Das ist das, was wir dann sind. Ein Traum. Es hat uns nie wirklich gegeben. Habis lagi anjir. Di bagian menegangkan kita ikut tegang. Enggak, jangan. Oke. Jangan Ulrich, jangan. Shit. Di bagian yang bikin emosi, kita ikut kesal. Bentar. Lo sadar gak sih Ulrich? Kalau lo kayak gini, semuanya gak akan terjadi. Untuk film bertema fiksi ilmiah seperti time travel biasanya membuat kita pusing 7 keliling. Tapi gilanya film ini hampir gak bikin aku pusing sama sekali. Ya pusing sih, tapi gak sepusing itu karena pertanyaan yang timbul saat kita nonton filmnya pasti terjawabkan di episode selanjutnya atau di season berikutnya. Contohnya pas aku tahu kalau Adam itu Jonas. Pas si Adam ngomong Ich bin du ke Jonas, kesannya tuh kayak, hah? Gak mungkin dong Adam itu Jonas. Kok jadi hancur gitu? Dan terjawabkan di season berikutnya kalau Jonas terjebak di masa lalu dan membuat mesin waktu gagal terus akhirnya kesambar
listrik, akhirnya badannya jadi rusak gitu. Padahal jika dipersingkat, alur cerita dari keseluruhan season 1, 2, dan 3 tuh kayak kamu mencari pemicu utama, membuat gara-gara time travel ini bisa terjadi dan membuat dunia paralel. Gimana cara menghentikannya supaya siklus tidak terulang? Ya dengan cara membuat orang yang membuat gara-gara ini gak kepikiran untuk bikin mesin waktu. Udah gitu doang. Ya walaupun di season 3 kita dibikin pusing karena timeline waktunya banyak banget. Tapi yang perlu kita ingat, setiap kejadian pasti terjadi setiap 30 tahun sekali. Jadi tinggal tambah atau kurangi 30 aja. Yang namanya perjalanan waktu pasti bersangkut paut dengan yang namanya paradoks. Di film ini banyak sekali konsep paradoks yang diterapkan, tapi yang aku tahu itu cuma satu, yaitu ontological paradox. Yang mana contohnya tuh kayak gini. Kamu menyukai suatu buku dan kamu pergi ke masa lalu untuk bertemu si pembuat buku karena di masamu si pembuat buku udah meninggal. Tapi setelah bertemu, si pembuat buku tersebut gak tahu tentang buku itu, bahkan gak kepikiran untuk membuat buku itu. Karena kamu menceritakan isi buku tersebut, akhirnya si pembuat buku membuat buku tersebut. Jadi pertanyaannya adalah, dari mana asal isi buku tersebut? Karena si pembuat buku gak bakal kepikiran isinya kalau kamu gak ngasih tahu ke si pembuat buku. Tapi kalau kamu gak baca dari buku yang ditulis oleh si pembuat buku tersebut, kamu juga gak bakal tahu isinya. Paradox. Setiap karakter dalam film ini memiliki peranan yang sangat penting. Pemeran utama memang ada, tapi setiap karakter di luar karakter utama tuh memiliki peran penting masing-masing yang sangat berpengaruh ke dalam ceritanya. Contohnya neneknya si Bartosz yang aku pikir tuh cuman pemeran pembantu biasa. Taunya dia karakter yang paling penting dong dalam film ini. Coba kalau dia gak cari tahu semuanya tentang time travel ini, pasti setelah apokalips dunia akan terus berulang. Intinya semua karakter dalam film ini tuh memiliki peranan yang sangat penting. Jadi kalian yang nonton pasti bakal tahu orang-orangnya tuh siapa aja. Mulai dari Ulrich, Katarina, Hannah, Elizabeth, Regina, Tiedemann, pokoknya banyak. Aku suka sama tim Netflix karena seniat itu dalam mencari aktor. Gila sih, karakter muda sama karakter tuanya tuh mirip pakai banget. Misalkan Ulrich, ini Ulrich muda, ini Ulrich dewasa, dan ini Ulrich tua. Syarat tuh tim Netflix yang seniat itu. Coba kalian klik link ini yang aku udah sediain di kolom deskripsi di bawah. Itu adalah link official website dari Dark Netflix. Coba kalian buka deh. Dari animasinya itu keren banget. Pokoknya keren banget sound effect-nya. Pokoknya lihat dah, kamu bisa lihat runtutan keturunan keluarga yang ada di film ini. Lengkap pokoknya dari season 1 sampai season 3. Jadi kamu bisa klik linknya di deskripsi di bawah. Dan selamat menjelajahi dunia dark sesungguhnya. Aku gak bakal banyak bahas film dark ini, karena kalau aku bahas film ini secara gamblang mungkin bisa memakan waktu berjam-jam. Jadi aku persikat aja di video ini. Langsung aja ke kesimpulannya ya. Yang pasti film ini itu film yang sangat akan aku rekomendasiin ke semua orang. Aku bakal suruh mereka download Netflix, langganan Netflix, tonton film dark sampai akhir, dari season awal sampai season akhir. Pokoknya ini ceritanya itu keren banget dengan plot twist yang banyak dan gak ketebak gitu plot twistnya. Syarat tuh sinematografernya itu apa sih namanya? Nicholas Schumacher. Gimana sih cara nyebutnya? Ya pokoknya aku gak bisa lagi berkata-kata. Pokoknya ini the best banget. Ini keren banget. Aku bingung mau ngomong apa lagi anjir. Keren banget lah pokoknya. Aku bisa salah ini karena mungkin aku baru pertama kali jatuh cinta sama suatu film. Yang mana sebelumnya aku tuh paling anti nonton movie series. Film series yang berepisode-episode aku paling gak suka. Karena ya itu dia, membosankan, episodenya banyak, dan alurnya terlalu lambat. Makanya aku lebih suka nonton film layar lebar yang sekali tamat. Anyways, aku suka banget sama film ini. Cinta banget sama film ini. Gila banget gara-gara film ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar part atau bagian yang paling kalian suka, yang bikin kalian tegang, yang bikin kalian kaget, yang bikin kalian nangis. Coba tulis di kolom komentar. Anyways, itu saja untuk videoku kali ini. Saya Tarmadila and see you next video.
Yuk nyanyi yuk. For neither ever nor ever goodbye. Woo, Dark, I love you, Dark. Katarina, I love you. Kok Katarina anjir? Cut.